Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini masih dalam seri Tuhan menjawab doa. Saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara rindu seruan-seruan saudara diwujudkan oleh Tuhan. Saudara menerima jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Mari terus belajar firman Tuhan saudara, supaya kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita memahami prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup doa kita, supaya kita mengalami jawaban doa kita daripada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana melalui teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana supaya seruan dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang perlu kita pahami tentang doa? Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif kepada saudara. Pastikan saudara siapkan hati dan pikiran saudara. Saudara pastikan diberkati benar-benar oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan
dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kota akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah pebukitan, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Binyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pada masa itu ada satu situasi, satu kondisi yang sangat menyedihkan dari umat-umat Tuhan dan dari kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, di mana dikatakan bahwa kota itu telah menjadi reruntuhan. Kota itu sunyi sepi, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Semuanya hancur, semuanya berantakan. Tetapi Tuhan berkata bahwa semuanya akan Dia ubah, semuanya akan Dia pulihkan. Dan yang Tuhan mau, yang dikerjakan, yang harus dikerjakan oleh umat-umatnya, itu ada di ayat 3. Berserulah kepadaku. Saudara, kondisi umat-umat Tuhan yang begitu sulit, begitu berat. Semuanya kota-kota mereka ada dalam keadaan hancur dan reruntuhan. Tapi dalam situasi demikian, firman Allah berkata bahwa Dia akan memulihkan lagi semuanya jika umat-umatnya berseru kepada Dia, jika umat-umatnya berdoa kepada Dia. Saat ini bagaimana dengan keadaan saudara? Adakah keadaan saudara seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Sedang ada dalam situasi yang sulit, sedang ada dalam situasi yang berat, reruntuhan. Semuanya seperti tidak ada harapan, semuanya berantakan, semuanya hancur. Adakah situasi kehidupan saudara yang sedang berantakan dan hancur saat ini? Adakah situasi rumah tangga saudara yang sedang berantakan dan hancur? Adakah situasi ekonomi saudara, pekerjaan saudara yang sedang berantakan dan hancur? Dan situasinya begitu sulit, seperti tidak ada harapan lagi. Dengar saudara bahwa Allah rindu untuk mengubahkannya.
Yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan adalah berserulah kepada Dia, berdoalah kepada Dia. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, yang harus saudara kerjakan adalah berserulah dan berdoalah kepada Tuhan. Yang menjadi bagian saudara adalah berserulah dan berdoalah kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam renungan malam hari ini saya rindu kita belajar. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, supaya kita berseru dengan tekun, supaya kita terus berseru sampai kita menerima jawaban dan sampai kita melihat semuanya diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara, dalam doa-doa seruan kita, beberapa hal yang saya rindu kita belajar. Yang pertama di ayat 2, di sana dikatakan beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Ayat 3, berserulah kepadaku. Saudara, saat umat-umatnya ada dalam kesulitan, Tuhan memerintahkan mereka untuk berseru. Dan sebelum Tuhan memerintahkan mereka untuk berseru, Tuhan perkenalkan dirinya kepada mereka sebagai Tuhan yang menjadikan bumi dan membentuknya serta menegakkannya. Dia tegaskan bahwa bumi ini pun Dia yang jadikan, Dia yang membentuknya, dan Dia yang menegakkannya. Itu yang Dia tegaskan di ayat 3 ini saudara, bahwa Dia yang menjadikan bumi ini, alam semesta ini Dia yang ciptakan. Artinya Dia mau menegaskan bahwa Dia berkuasa. Kuasa ada pada Dia, otoritas ada pada Dia, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, kalau alam semesta ini pun Dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau langit pun Dia yang bentangkan, bumi ini Dia yang bentuk, dan Dia yang menopangnya, Dia yang menegakkannya, apakah yang mustahil bagi Allah yang kita sembah? Dia mau kita menyadari saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata, berserulah kepadaku. Kenapa kita harus berseru kepada Dia? Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sekalipun keadaan saudara seperti reruntuhan hari ini, sekalipun hidup saudara berat, sulit, dan semuanya seperti tidak ada harapan hari ini, jangan putus asa saudara. Jangan menyerah. Berserulah kepada Dia, dan Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menolong saudara, Dia sanggup memulihkan saudara, Dia sanggup mengubahkan situasi dan keadaan kehidupan saudara. Pahamilah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, supaya saudara tetap tekun berdoa dan saudara tidak akan pernah menyerah berdoa. Karena saudara tahu apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, saudara tahu bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan keluargamu, Dia sanggup memulihkan ekonomimu, Dia sanggup memulihkan masalah dan persoalan hidupmu, Dia sanggup memulihkan dan menyembuhkan penyakitmu, Dia sanggup memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara berserulah, berserulah, dan berserulah. Mungkin saudara berkata, sekian lama aku sudah berdoa kepada Tuhan, tapi sampai detik ini belum dijawab. Berserulah tetap. Dia Allah yang sedang mendengar dan menantikan saudara. Dia sudah menetapkan waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang berkuasa. Kalau saat ini saudara belum menerima jawaban, bukan karena Dia tidak peduli, bukan karena Dia tidak sanggup, tetapi ada waktu yang sudah Dia tetapkan, dan Dia Allah yang berkuasa itu akan menyatakan jawabannya dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Kemudian Dia menegaskan, berserulah, di ayat 3 saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dengar saudara, Allah yang berjanji itu, Allah yang berkuasa itu,
Allah yang berseru kepada umat-umatnya supaya mereka berseru kepada Dia, memerintahkan kepada umat-umatnya supaya mereka berseru kepada Dia. Dia menegaskan bahwa Dia pasti akan menjawab mereka. Dia hari ini memerintahkan saya dan saudara untuk kita berseru-seru kepada Dia, saudara. Dan Dia berjanji bahwa Dia pasti akan menjawab kita. Seruan-seruan saudara bukan hanya satu kebiasaan, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi seruan-seruan saudara adalah satu langkah demi langkah menuju kepada jawaban yang Tuhan telah persiapkan kepada kita. Kalau hari ini saudara masih berseru dan saudara masih berseru juga, itu bukan sekedar kebiasaan saudara, tetapi selangkah lagi kita makin maju kepada waktu dan saat kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Karena firman-Nya menegaskan bahwa kita harus berseru kepada Dia, karena Dia pasti akan menjawab kita. Dia pasti akan menjawab saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, Dia berkata, "Berserulah anakku, aku akan menjawab engkau." Berserulah saudaraku, Dia akan menjawab saudara. Saat bebanmu berat, berserulah karena Dia pasti menjawab saudara. Saat penyakitmu parah, berserulah. Saat persoalanmu sulit, berserulah karena Dia pasti akan menjawab saudara. Dan kemudian selanjutnya Dia juga berjanji saudara, masih di ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara, kalau hari ini saya dan saudara berseru kepada Dia, Dia berjanji bahwa apa yang tidak kau pahami, apa yang tidak kau ketahui, Dia nyatakan. Itu yang Dia nyatakan kepada umat-umatnya pada waktu itu, saudara. Kenapa? Karena saat itu umat-umatnya hanya melihat reruntuhan, hanya melihat situasi yang sulit, hanya melihat masalah, hanya melihat persoalan, dan tidak ada terpikir dalam pikiran mereka bahwa satu saat ini bisa diubah lagi, bahwa satu saat mujizat bisa terjadi lagi. Tetapi Tuhan berkata, apa yang tidak kau pahami hari ini, apa yang tidak masuk kepada pikiranmu dan akalmu hari ini, Allah sanggup mengerjakannya. Haleluya saudara, haleluya. Kalau saya dan saudara berseru kepada Tuhan, maka hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah sanggup lakukan. Saya sudah melihat dalam hidup saya saudara, bahwa Allah itu sanggup melakukan lebih dari apa yang kupikirkan. Allah itu sanggup mengerjakan lebih dari apa yang kuharapkan, bahkan lebih dari apa yang kudoakan. Itu sangat terbukti saudara. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang saudara doakan. Itu sebabnya berserulah terus, berserulah terus, dan berserulah terus kepada Tuhan. Apa yang hari ini tidak bisa saudara pahami, Dia Allah yang sanggup untuk mewujudkan lebih dari apa yang saudara sanggup pahami. Berserulah terus kepada Dia saudara. Lebih dari apa yang engkau pikirkan akan Dia kerjakan. Saya mendengar begitu banyak kesaksian saudara, baik dari hamba-hamba Tuhan, baik dari umat-umat Tuhan, bahwa ketika mereka mengalami masalah, persoalan, hidup mereka berat, tetapi namun demikian dalam situasi itu mereka terus berseru kepada Tuhan. Mereka akhirnya melihat bahwa Allah bertindak, Allah bekerja lebih dari apa yang mereka pikirkan. Hari ini pun Allah akan bertindak dan bekerja lebih dari apa yang saudara pikirkan. Kalau hari ini ada masalah yang begitu rumit dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam ekonomi saudara, bahkan saudara tidak mengerti lagi bagaimana jalan keluarnya,
Tidak ada lagi solusi yang terpikirkan. Jangan menyerah saudara, tetap berdoa dan tetap berseru karena Dia Allah yang akan bertindak. Dia Allah yang tidak akan tinggal diam. Dia akan bekerja. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Allah sanggup kerjakan. Apa yang lebih dari yang saudara doakan, Allah sanggup kerjakan itu di dalam hidup saudara. Saya mengalami dalam hidup saya saudara bahwa ketika saya terjun untuk melayani Tuhan, ada begitu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidupku dan pelayanan yang ku kerjakan, yang dulu tidak pernah aku pikirkan ternyata Allah bisa kerjakan ini. Dulu tidak pernah saya terpikir bahwa Allah akan mengerjakan ini, dan ternyata Allah mengerjakannya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa. Teruslah berseru kepada Tuhan. Selanjutnya lagi saudara, janji Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia dalam kesulitan, dalam masalah, persoalan yang mereka alami. Dia berkata di ayat yang ke-6 saudara, Dia menegaskan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Janji Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada mereka bahwa Tuhan mengerjakan kesembuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami sakit penyakit, kalau hari ini saudara sedang menderita sakit penyakit, berserulah kepada Dia karena Dia berjanji bahwa Dia akan menyembuhkan saudara. Sekalipun saat ini sepertinya penyakit saudara tidak ada obatnya, Dia akan menyembuhkan saudara. Sepertinya tidak mungkin disembuhkan, Dialah yang akan menyembuhkan saudara. Separah apapun itu, seberat apapun itu, Allah itu sanggup untuk menyembuhkan. Satu kali saudara, ada seorang jemaat yang sakit. Lalu kemudian dia meminta doa saudara dari kami sebagai hamba Tuhan. Lalu kemudian kami datang dan berdoa. Karena begitu menderitanya, karena begitu sakitnya dia rasa penyakit yang sedang dia derita pada waktu itu, dia berkata, pendeta doakan supaya ini cepat berlalu, supaya kalau memang sudah waktunya aku bisa menyelesaikan hidup ini. Begitu kira-kira saudara. Tetapi pada waktu itu aku berkata kepada ibu ini bahwa jangan menyerah, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan saya berkata, saya rindu melihat saudara duduk lagi di kursi gereja. Dan kemudian pada waktu itu dia berkata, amin, amin, amin. Lalu kami berdoa bersama saudara, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu sampai buka mata pun dia tidak bisa, karena penyakit yang dia derita saudara. Dia terus memejamkan mata karena begitu menderitanya dia. Kami berdoa dan berdoa. Dan yang luar biasa adalah akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Hanya sekitar 2 minggu kemudian dia sudah hadir, duduk di kursi gereja, sudah datang beribadah kembali. Artinya dia sudah disembuhkan lagi. Padahal dia berpikir bahwa ini sudah waktunya. Dia berpikir bahwa dia sudah begitu parah. Dia berpikir dia tidak akan sembuh lagi. Tetapi Allah yang berjanji, Dia berjanji bahwa menyembuhkan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kesulitan, dalam penyakit, dalam persoalan, ketika engkau datang kepada Dia, Dia berjanji menyembuhkan saudara. Berserulah terus kepada Dia. Dan bukan hanya itu saudara, selanjutnya lagi ayat 6 itu dia juga berkata, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
Tuhan juga berjanji akan mengerjakan kesejahteraan bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Ada damai, ada sejahtera yang dilimpahkan bagi orang-orang yang berseru kepada mereka dalam segala kesulitan, dalam segala situasi, masalah, persoalan yang mereka alami. Allah akan menumbuhkan damai sejahtera di sana. Adakah saat ini karena masalah, persoalan hidup saudara terasa tidak ada damai lagi? Adakah dalam kehidupan saudara merindukan damai? Karena damai sejahtera itu sepertinya jauh dari kehidupan saudara. Saudara merindukan kedamaian dan ketentraman dalam hidupmu, karena kedamaian dan ketentraman itu sepertinya tidak ada lagi dalam hidup saudara. Berserulah kepada Tuhan, karena Dia Allah, Dia Bapa yang baik, yang akan memberikan kedamaian kepada anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Bahkan dikatakan di sini saudara bahwa Dia akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kedamaian, ketentraman, keamanan yang akan dinikmati oleh umat-umatnya ketika mereka berseru dan terus berseru kepada Dia dalam segala masalah dan persoalan mereka, di mana Tuhan akan mengaruniakan kedamaian, kesejahteraan, keamanan dengan berlimpah, kata firman Tuhan. Betapa indahnya saudara jika hidup kita berlimpah dengan damai sejahtera. Betapa indahnya jika keluarga kita berlimpah dengan damai sejahtera. Seluruh hidup kita berlimpah dengan damai sejahtera. Dan Tuhan akan mengerjakan, melimpahkan kedamaian dan kesejahteraan ketika kita berseru kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita. Hari ini berserulah kepada Tuhan. Kalau saudara merindukan damai dalam hidup saudara atas segala masalah kehidupan yang saudara alami, berserulah kepada Dia. Dia akan limpahkan damai sejahteranya bagi setiap saudara. Selanjutnya saudara, di ayat yang ke-7, di sana ditegaskan bahwa Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu kala. Janjinya berikutnya bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia adalah, Aku akan memulihkan mereka seperti dahulu kala. Artinya Tuhan kembalikan keadaan yang sulit hari ini, keadaan yang berat hari ini akan dipulihkan lagi kepada keadaan kejayaan seperti yang dialami oleh orang Israel. Mereka mengalami keadaan-keadaan pada puncak kejayaan mereka dahulu, tetapi hari ini semuanya ada dalam reruntuhan. Hari ini semuanya hancur dan berantakan. Hari ini keadaan mereka seperti tidak ada harapan di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara. Tetapi Tuhan berkata bahwa Aku akan memulihkan mereka kembali. Adakah saat ini saudara pernah mengalami, saudara pernah mengingat bahwa Allah memberkati saudara dahsyat dan luar biasa? Allah memberikan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, berkat-berkat dalam kehidupan saudara begitu dahsyat dan luar biasa ketika saudara berjalan bersama dengan Dia. Tetapi hari ini semuanya itu telah berubah menjadi masalah, persoalan dan reruntuhan. Semuanya telah berubah jadi berantakan. Dan kemudian hari ini saudara rindu supaya semuanya itu dipulihkan kembali. Dengar saudara, kalau saudara merindukan pemulihan itu kembali, itu juga yang menjadi janji Tuhan, bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan kembali. Dan pemulihan itu Dia kerjakan bagi anak-anaknya yang terus berseru kepada mereka dalam masalah, persoalan, penderitaan atau apapun yang mereka alami. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka kembali.
Apakah saudara rindu kesehatan saudara dipulihkan kembali? Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan kembali kesehatan saudara ketika saudara terus berseru kepada Dia. Itu sebabnya berserulah dan teruslah berseru kepada Tuhan dalam segala masalah persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, ada seorang umat Tuhan yang dia pernah mengalami kejayaan, dia diberkati luar biasa. Berkat Tuhan begitu berlimpah, kesejahteraan begitu berlimpah. Mujizat-mujizat Tuhan kerjakan ajaib dalam kehidupan mereka. Tetapi satu kali mereka kemudian jauh daripada Tuhan. Mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya keluarga ini mengalami masalah, mengalami persoalan, ditimpa oleh penyakit. Tetapi kemudian mereka datang kembali berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengerjakan pemulihan bagi mereka. Saudara mengingat keadaan Ayub, di mana Ayub begitu menderita oleh karena ujian yang sedang dia alami. Dan kemudian begitu panjang proses itu dia alami, saudara. Lalu kemudian firman Allah mencatat dalam pasal yang terakhir kitab Ayub bahwa Allah memulihkan keadaan Ayub setelah dia berseru kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Pemulihan itu terjadi saat dia berseru kepada Tuhan. Saat dia berseru supaya sahabat-sahabatnya diampuni oleh Tuhan. Saat dia melepaskan pengampunan, dia berseru kepada Tuhan buat sahabat-sahabatnya. Di sanalah Tuhan mengerjakan pemulihan ketika dia berseru kepada Tuhan. Saudara masih mengingat di dalam Mazmur pasal 126, saudara, di mana pemazmur berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada saat itu mulut kita penuh dengan tertawa, mulut kita penuh dengan bersorak-sorai. Semuanya begitu dahsyat dikerjakan oleh Tuhan, pemulihan-pemulihan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian bahkan orang-orang pun akan berkata, kata pemazmur, bahwa orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan mengerjakan mujizat yang dahsyat bagi orang ini. Lalu setelah pemazmur menegaskan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, dia mulai berkata, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Artinya apa? Pemazmur sadar apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan, seperti mimpi rasanya, karena dahsyatnya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan pemazmur juga sadar bahwa untuk terjadinya pemulihan, dia harus berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, pulihkanlah keadaan kami. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, maka berserulah kepada Tuhan untuk terjadinya pemulihan di dalam kehidupan saudara. Janji yang terakhir, saudara, bagi umat-umat Tuhan yang berseru kepada Dia, di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan mereka dengan berbuat dosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa, dengan memberontak terhadap aku. Pada waktu itu, kenapa umat-umat Tuhan mengalami masalah? Kenapa mereka akhirnya mengalami penderitaan? Semuanya jadi reruntuhan, semuanya berantakan. Karena mereka mulai hidup dalam dosa. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka hidup dalam dosa yang menyakiti hati Tuhan.
Tetapi Tuhan memberi kesempatan lagi dan kesempatan lagi. Dia berkata bahwa Dia akan mentahirkan, bahkan akan mengampuni ketika umat-umatnya berseru dan berdoa kepada Dia. Adakah hari ini saudara merasa bahwa penderitaan yang saudara alami hari ini, masalah, persoalan, kesulitan yang sedang saudara alami hari ini, itu disebabkan oleh karena saudara melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan? Itu sebabnya karena saudara hidup dalam dosa, saudara menyakiti hati Tuhan dengan kebiasaan dan kelakuan dosa saudara. Dengar saudara, sekalipun hari ini begitu besar dosamu, Allah berkata bahwa kalau hari ini engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mulai berseru, minta tolong, berseru, minta ampun, berseru, memohon di hadapan Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa saudara akan diampuni, saudara akan ditahirkan. Dia menerima saudara apa adanya. Tangannya terbuka untuk menyambut setiap saudara, dan Dia akan mengampuni setiap kita saudara. Seberapa berat pun masalahmu, persoalanmu yang disebabkan oleh karena dosa-dosamu akan dipulihkan, karena Tuhan akan mengampuni saudara ketika saudara berseru kepada Dia. Itu sebabnya saat ini, mari dalam dosa-dosa, dalam kesalahan-kesalahan yang mungkin hari ini engkau lakukan, hari ini engkau tinggal hidup berdosa, saat ini waktunya jangan keraskan hatimu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Dia, karena firman-Nya berkata bahwa Dia akan mentahirkan saudara. Dia mengampuni setiap saudara, dan Dia akan memulihkan keadaan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita kembali sudah belajar dari kehidupan orang Israel, di mana pada waktu itu orang Israel sedang mengalami keadaan yang begitu sulit. Hidup mereka hancur, bangsa mereka hancur, kota mereka hancur. Semuanya jadi reruntuhan, semuanya berantakan. Tetapi dalam situasi yang demikian, Tuhan berkata bahwa berserulah kepadaku. Dan sebelum Dia menegaskan supaya umat-umatnya berseru kepada Dia dalam penderitaan yang mereka alami, Dia menegaskan bahwa langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Artinya Dia menegaskan bahwa berserulah kepadaku karena aku berkuasa menolong engkau. Hari ini pun berserulah kepada Dia saudara, karena Tuhan berkuasa menolong saudara. Dan Dia juga berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepada Tuhan karena seruan-seruan saudara didengar dan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya hiduplah dengan berseru kepada Dia. Dia juga berkata kepada umat-umatnya, berserulah kepadaku maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui, hal-hal yang tidak dapat kau pahami. Artinya hal-hal yang dahsyat dan luar biasa Allah kerjakan bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Bahkan firman-Nya juga menegaskan bahwa Ia akan mendatangkan kesejahteraan bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Hari ini pun kesejahteraan akan menjadi bagian saudara ketika saudara berseru kepada Dia. Tuhan juga berkata, aku akan menyembuhkan mereka, aku akan mendatangkan kesehatan bagi mereka. Dalam situasi hari-hari ini, Tuhan berjanji juga bahwa Dia akan memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada saudara ketika saudara hidup berseru kepada Dia. Dan Dia juga berjanji bahwa Dia akan memulihkan umatnya yang berseru kepada Dia. Hari ini pun Allah akan memulihkan keadaan saudara ketika saudara berseru dan berseru kepada Tuhan. Dan kenapa umatnya menderita pada waktu itu saudara? Karena mereka berdosa, karena mereka hidup dalam dosa, karena mereka memberontak terhadap Tuhan. Tetapi namun demikian, Tuhan berkata bahwa ketika engkau berseru kepadaku, maka aku akan mentahirkan engkau. Aku akan mengampuni engkau. Hari ini pun mungkin ada saya dan saudara yang sedang hidup bergelimang dosa. Dan kemudian hari ini engkau sedang mendengarkan renungan ini. Dengar saudara, bahwa Tuhan rindu
untuk memulihkan saudara. Dan kalau hari ini saudara mau datang kepada Dia, Dia akan mentahirkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Berseru dan berserulah kepada Tuhan, dan alami Allah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka. Hari ini mungkin ada mereka yang hidupnya sedang berantakan. Mungkin ada mereka yang hidup mereka penuh dengan masalah dan persoalan. Hidup mereka begitu hancur oleh karena masalah dan persoalan hidup. Dan saat ini Tuhan, mereka merindukan pertolongan Tuhan. Dan mereka sudah merenungkan firman-Mu bahwa yang harus mereka lakukan adalah mereka harus berseru dan berseru kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini hidup berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Ajar mereka untuk tekun berseru dalam segala situasi kehidupan mereka. Dan apapun yang terjadi kepada mereka, biarlah mereka terus tekun berseru kepada Tuhan. Dan saat ini hamba percaya ya Tuhan, bahwa ketika mereka berseru dan berseru kepadamu, maka jaminan-jaminan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang melawat, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Tuhan memberkati keluarga mereka, ekonomi mereka, usaha pekerjaan mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan juga yang kerjakan pemulihan. Terima kasih Bapa. Biarlah janji-janji firman-Mu menjadi bagian anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi mereka, menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan,
Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana
darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang diabetes. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anakmu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anakmu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anakmu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung, ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan, ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu, ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu, ya Bapa, di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya.
Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka, sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu
Seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini.
untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah ajar, semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.